Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang SSH di Linux. Jadi di video kali ini kita akan menginstal OpenSSH Server, konfigurasi IP-nya, dan juga cara menggunakan SSH-nya. Nah, sebelum itu kita harus tahu juga apa itu OpenSSH Server. OpenSSH Server adalah program yang dipasang di suatu komputer atau sebuah komputer supaya komputer tersebut bisa terhubung ke sana atau ke komputernya dari jarak jauh. Dengan program ini, kamu bisa masuk ke server, mengetik perintah, dan juga memindahkan file tanpa harus duduk di depan mesin itu. Nah, apa itu SSH? SSH adalah alat atau cara yang dipakai di komputer kamu untuk menghubungkan diri ke komputer lain secara aman. Kamu bisa membuka terminal jarak jauh, menjalankan perintah, atau mengirim file. Bel. Nah, biasanya ini perlu yang namanya kata sandi. Kata sandi sih servernya. Jadi kalau misalnya kita pengen nge-SSH sebuah server atau PC, kita harus juga masukkan sandinya, oke? Kecuali nanti kalau misalnya kita udah belajar tentang SSH keygen. Keygen ya. Nah, analogi sederhana ya. Misal kamu itu pengen konfigurasi suatu server di ruangan server. Tapi server ini ada di ruangan server dan kamu ada di ruang kerja. Nah, maka kamu harus ke ruang servernya dengan cara jalan ya. Nah, ini kan buang-buang waktu ya kalau misalnya jalan itu atau mungkin jaraknya agak jauh dan juga capek ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa pakai SSH ya. Nah, dengan SSH ini kamu tinggal SSH aja dari ruang kerja kamu dan masukkan IP si ininya, si servernya. Oke? Nah, mungkin seperti itu ya analoginya, analogi sederhananya. Nah, untuk di video kali ini, setup yang saya gunakan itu adalah Debian 12 sebagai OS-nya, dan juga VMware sebagai software untuk menjalankan sistem operasi virtual di satu komputer. Nah, jadi si Debian 12 ini akan berjalan di VMware ya, bukan OS asli atau OS apa ya, OS beneran, tapi berjalan secara virtual atau virtual OS ya. Oke. Nah, jika teman-teman pengen punya setup kayak saya, teman-teman bisa tonton video saya ini ya, yang install Debian dan juga VMware, topologi dan LAN segmen, oke? Lanjut. Nah, untuk topologi yang saya gunakan itu ada topologi star dengan seperti ini ya, IP-nya itu 192.168.1.0 untuk networknya. Dan juga memakai SS24 ya, atau 255.255.255.0, oke? Nah, untuk CPU, kita pakai tiga ini ya, tiga OS ya, dan ketiga-tiganya itu adalah Debian 12 ya, yang ada 2 server dan juga satu PC. Nah, untuk si PC ini memakai IP titik 10 ya belakangnya, ini titik 2 dan ini titik 1. Nah, di server satu ini ya kita akan instalkan OpenSSH Server, dan di PC dan di server 2 ini kita akan masukkan OpenSSH Server juga. Nah, di PC kita nggak perlu install apapun ya, karena kalau misalnya kita pengen nge-SSH, maka udah ada ini ya, udah ada, apa ya namanya, udah ada package-nya terinstall, udah terinstall secara default ya di OS-nya untuk Debian 12. Jadi kita nggak perlu install SSH lagi, oke? Nah, kita akan lanjut install si OpenSSH Server di server 1 dan di server 2. Nah, kita udah buka server 1 sama server 2-nya ya. Di sini kita login ke server 1, password-nya, lalu super user, password-nya lagi, oke? Nah, di sini kita coba cek koneksi dulu. Kita ping ke Google ya. 8.8.8.8. Nah, ini udah ya. Lalu kita apt, update, trip y, lalu dan 2 kali apt, upgrade, strip y. Agar nanti pas kita menginstal OpenSSH servernya, kita menginstal yang versi terbaru ya. Oke, ini udah ya. Lalu kita apt install open SSH server strip y. Nah, ini udah ada ya. Kebetulan saya udah install tadi. Nah, ini udah ada. Nah, kita pergi ke server 2, lalu kita lakukan hal yang sama ya.
super user, password, lalu kita ketikkan ping untuk mengecek koneksi kita. Nah, ini udah ada ya. Lalu kita apt update strip y, apt upgrade strip y. Kita lihat. Nah, udah ya. Lanjut kita ini ya, install OpenSSH servernya. OpenSSH server strip y. Nah, ini udah ada ya, udah bisa. Udah terinstall OpenSSH servernya. Nah, lanjut kita akan setup topologi sama IP address-nya ya. Oke, jika kita sudah install OpenSSH servernya, kita lanjut. Kita akan setup topologinya ya. Di sini kita pergi ke PC ya, lalu pilih Edit Virtual Machine Setting. Di sini kita pergi ke Network Adapter, lalu pergi ke LAN segment. Di sini kita tambahkan LAN segment baru ya, add. Kita namai SSH aja ya, add. Oh, enggak usah, remove. Oke. Nah, di sini kita pilih SSH. Oke. Nah, di sini kita pergi ke server 1, edit virtual machine setting. Lalu pergi ke network adapter, LAN segment, SSH. Oke. Kita pergi ke server 2, edit virtual machine setting. Network adapter ya. Lalu pilih LAN segment, lalu pilih SSH. Oke. Nah, jika sudah, kita nyalakan ketiganya ya. Nyalain. Oke. Nyalain. Sama nyalain ya, ketiganya. Tunggu sampai ketiga ininya nyala ya. Ketiga apa namanya? Server 1, server 2 sama si PC-nya. Oke. Oke, di sini ketiga OS-nya atau ketiga Debian-nya sudah nyala ya. Server 1 sama server 2 sama PC-nya juga. Di sini kita pergi ke server 1 dulu ya. Login. Kita konfigurasi IP address-nya ya. Kita untuk mengkonfigurasi IP address ini, ya, buat dulu. Kita harus menyesuaikan dengan ini ya, topologinya. Untuk server 1, belakangnya titik 1, server 2, belakangnya titik 2, dan untuk PC, belakangnya titik 10 ya. Untuk konfigurasi IP address, kita bisa ketikkan ini ya, nano, etc, network interface. Oke, kita langsung aja. Nano, etc, network interface. Di sini kita ubah menjadi auto. Di sini static ya. Karena kita akan konfigurasinya secara statik ya. Di sini kita ketikkan address 192.168.1.1. Enter, lalu tab lagi, net masknya 255.255.255.0 atau /24 ya. Setelah X, Y, enter. Clear. Ya. Kita pergi ke server 2. Bentar. Kita pergi ke server 2, login.
passwordnya, super user, passwordnya lagi. Bentar ya, kelupaan. Di sini kita ketikkan sistem ctl restart networking untuk mengrestart konfigurasi si IP address-nya. Kita ketikkan IP A. Nah, ini udah bener ya. 192.168.1.1. Kita pergi ke server 2, kita ketikkan nano etc network interface. Nah, di sini seperti kayak tadi ya, samain. Kita ubah menjadi auto ns33. Ininya ubah menjadi static. Lalu address-nya 192.168.1.2. Net mask-nya 255.255.255.0. Setelah X, ya enter. Kita clear. Lalu kita ketikkan sistem ctl restart networking working IPA. Nah, sudah ya. Kita pergi ke PC. Kita login. Passwordnya, super user, passwordnya. Lalu kita ketikkan nano etc network interface. Ya, sama kayak tadi. Ininya auto ns33. Default chain-nya static. Ya, kita enter. Tab address-nya 192.168.1.10 ya. Add mask-nya 255.255.255.0. Scroll. Tetap X, ya enter. Kita clear. Kita sistem ctl restart networking. Sudah ya. Nah, konfigurasi IP address sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, kita akan remote server 2 dari PC ya. Oke, langsung remote aja ya. Untuk konfigurasi lebih mendalam tentang SSH ini, saya akan bahas di video selanjutnya ya, biar gak panjang. Jadi, akan ada lanjutannya ya. Kita pergi ke PC. Nah, untuk nge-remote, kita bisa ketikkan SSH, lalu nama apa namanya? Nama host dari ini ya, host dari si server 2-nya, Raka ya. Lalu add 192.168.1.2. Lalu kita yes. Passwordnya, masukkan password yang server 2 ya. Nah, ini sudah masuk ya. Kita bisa lihat super user, passwordnya lagi. Coba kita ketikkan IPA, maka si IPA ini akan sama kayak server 2 ya. Bukan sama sih, ini kayak ini tuh masuk ke server 2. Jadi kita meremote server 2 menggunakan PC ya. Kita lihat server 2 itu memiliki IP address yang belakangnya titik 2. Nah, di sini titik 2 juga ya. Coba kita ke server 2, kita IP lagi. Nah, gak usah ya. Nah, di sini titik 2, ini juga titik 2. Di sini kita juga bisa edit konfigurasinya ya. Misal kita edit apa ya? Misal kita edit IP-nya deh. Kalau misal kita edit IP-nya nanti berubah ya? Ya mungkin nanti aja ya. Yang penting kita udah masuk. Yang penting kita udah masuk ke server 2-nya. Untuk setelah ini kalian bisa modifikasi atau menghapus suatu file ya. Karena kita udah masuk ke SSH si server 2-nya.
Oke, untuk keluarnya kita bisa ketikkan exit, lalu exit ya. Nah, ini ada kata connection to 192.168.1.2 closed. Oke, kita clear aja. Nah, di sini kita coba masuk ke server 2 ya. Server 1 maksudnya. Kita ketikkan SSH, Raka lagi. Ini sesuaikannya dengan nama host kalian. Bukan nama bukan nama host ya. Nama user di servernya ya. Ini kan nama user di server 2 sama server 1 itu Raka ya. Kita masukkan aja IP-nya 192.168.1.1. Itu server 1. Kita yes. Passwordnya. Nah, sudah ya, sudah masuk. Kita coba lihat IP A. Nah, seperti ini ya. IP-nya 1.1. Coba kita buat folder aja deh. Biar kita pengen tahu apakah jika kita mau memodifikasi melewat SSH, apakah ada pengaruhnya dengan server 1 atau server asalnya. Kita coba make dir misal Raka ya. Sudah, kalau misalnya kita cd Raka ada ya. Kita cd titik 2. Nah, di sini kita coba cd Raka. Ini ada juga ya. Coba kita remove, kita exit dulu ya. cd titik 2. Kalau misalnya kita remove rmd Raka, kita cd Raka lagi, nggak ada ya. Kalau kita lihat cd Raka, kita tag, nggak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Si SSH ini kita juga bisa memodifikasinya ya. Oke, memodifikasi si servernya. Kita clear, lalu exit. Oke, sudah ya. Ini udah. Nah, mungkin sekian ya video tutorial SSH untuk kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang SSH Keygen atau materi yang lebih dalam tentang SSH ini. Setelah kita membahas SSH Keygen, kita akan masuk ke Ansible ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.